Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan semesta alam. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang sebuah teks. Teks laporan hasil observasi. Merujuk pada KBBI, teks laporan hasil observasi adalah naskah berupa kata-kata asli dari penulis. Jenis teks ini bisa menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai macam hal, mulai dari benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, bahkan peristiwa. Untuk apa teks laporan hasil observasi dibuat? Kegunaan dari teks laporan hasil observasi adalah 1. Melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati. 2. Menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian masalah. 3. Digunakan untuk mendokumentasikan. 4. Dapat menjadi sumber informasi mengenai suatu benda atau fenomena yang valid dan sesuai fakta di lapangan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis dengan lengkap dan disusun secara sempurna. 2. Bersifat universal, global, dan objektif. 3. Objek tunggal merupakan objek yang diteliti dan diamati. 4. Menyajikan fakta sesuai laporan hasil pengamatan. 5. Tidak mengandung opini pribadi penulis. 6. Informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas, berkesinambungan. Kaidah kebahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kata, frasa nomina. 2. Menggunakan verba, kata kerja relasional. 3. Memakai kata penghubung, kata sambung. 4. Menggunakan istilah keilmuan sesuai dengan objek yang diteliti. 5. Memakai utama. 6. Memakai kalimat simpleks dan kompleks. 7. Melampirkan data, data ilmiah. 8. Memakai kata sinonim dan teks laporan hasil observasi, umumnya menggunakan frasa nomina atau kelompok kata benda, kemudian frasa tersebut diikuti teks deskripsi. Contohnya, pakaian di lemari. Kata, pakaian, merupakan kata benda dan di lemari, merupakan kata penjelas untuk deskripsi sebelumnya. Sehingga, frasa kalimat tersebut adalah semua pakaian yang ada di dalam lemari. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap, biasanya digunakan pada istilah tertentu dan di bidang tertentu. Kata verba yang biasanya digunakan antara lain, disebut, termasuk, merupakan, yaitu, terdiri atas, dan digolongkan. Contoh kalimatnya yaitu, sepeda merupakan salah satu transportasi. Selain verba rasional, teks laporan observasi juga memakai kata verba aktif yang tidak memiliki imbuhan kata. Kata penghubung atau konjungsi banyak dijumpai pada teks laporan hasil observasi, seperti kata hubung penambahan, dan, serta, kata penghubung pilihan, atau, dan kata hubung persamaan, sedangkan, melainkan, tetapi, namun, persamaan. Beberapa contoh kalimat keilmuan yang digunakan seperti simbiosis, herbivora, osteoporosis, degeneratif, mutualisme, dan lain-lain. Teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat utama sebagai penyusun dan informasi. Setelah itu baru diikuti dengan kalimat penjelas berupa perincian informasi yang dilaporkan dalam beberapa paragraf. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu fungsi kalimat. Kalimat ini disebut juga sebagai kalimat tunggal, karena strukturnya terdiri atas satu klausa atau satu unsur predikat saja. Contoh, ayah membaca koran. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama pada kalimat kompleks merupakan klausa yang bisa berdiri sendiri menjadi kalimat lepas. Sedangkan klausa subordinatif merupakan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat lepas karena klausa ini bergantung kepada klausa utama. Contoh, jika tabungannya cukup, Raisa ingin berlibur ke Jepang bulan depan. Data yang umumnya digunakan pada teks laporan hasil observasi adalah berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contoh, seekor katak betina bisa menghasilkan hingga 20.000 butir telur dalam 3 kali reproduksi.
Kaidah kebahasaan lain yang ada di teks laporan hasil observasi adalah menggunakan sinonim dan antonim. Sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, pahami terlebih dahulu apa saja yang barusan kalian baca dan pelajari. Sampai jumpa pada video penjelasan teks laporan hasil observasi berikutnya.